Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang luar biasa SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode yang ke-25. Hari ini kita akan membahas lanjutan Mazmur pasal 22. Kita akan bahas ayat ke-22 sampai dengan ayat ke-31. Di Alkitab Bapak Ibu yang dalam bentuk buku, ayat 23 sampai ayat ke-32. Saya akan bacakan bagi kita. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 22 ayat 22 sampai 31 ini adalah bangkit dari kegalauan. Mazmur pasal 22 itu berisi kegalauan pemazmur yaitu Daud karena perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi pada bagian yang kedua ini kita melihat pemazmur itu bangkit dari kegalauannya. Nah, dari mana kita tahu pemazmur bangkit dari kegalauannya? Tentu dari pernyataan imannya yang kita lihat dari ayat 22 sampai ayat 31. Saya catat di sini ada 3 pernyataan iman dari pemazmur yang menunjukkan dia bangkit dari kegalauannya. Yang pertama yaitu Allah yang ia sembah adalah Allah yang peduli kepada orang yang tertindas. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ke-24 dia berkata, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ini pernyataan iman dari pemazmur yang menunjukkan dia bangkit dari kegalauannya. Kalau di awal dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam ayat 24 ini dia berkata bahwa Tuhan itu tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang yang mencari Dia. Dia berkata bahwa Tuhan itu mendengar orang yang berseru kepadanya untuk minta tolong. Dan Tuhan tidak merasa jijik atas kesengsaraan orang yang tertindas. Ini pernyataan iman yang menunjukkan pemazmur ini bangkit dari kegalauannya. Nah, kita coba lompat di dalam ayat ke-26. Dikatakan oleh pemazmur, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia.
biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Ini juga pernyataan iman dari pemazmur yang menunjukkan dia bangkit dari kegalauannya. Ya, jadi pernyataan iman yang pertama yang menunjukkan pemazmur ini bangkit dari kegalauannya adalah dia berkata Allah yang ia sembah adalah Allah yang peduli kepada orang yang tertindas. Yang kedua, pernyataan iman dari pemazmur yang menunjukkan bahwa pemazmur ini bangkit dari kegalauannya adalah pemazmur mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-22 dikatakan oleh Alkitab, "Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah." Ayat 23 dia ngomong begini, "Kamu yang takut akan Tuhan." Nah, dia ngajak, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Sebuah ajakan kepada orang-orang untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Nah, pernyataan ini menunjukkan pemazmur bangkit dari kegalauannya. Dia mengajak umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Saya percaya orang yang masih galau nggak mungkin bisa mengajak orang untuk memuji Tuhan. Ya, saya percaya orang yang galau itu justru menyembunyikan diri ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi pemazmur, dia bangkit dari kegalauannya. Dia hadir di depan jemaah dan mengajak jemaah itu untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Yang ketiga, saya melihat pernyataan iman dari pemazmur yang menunjukkan dia bangkit dari kegalauannya adalah pemazmur berkomitmen melaksanakan nazarnya. Kita lihat di dalam ayat 25b, dikatakan oleh Alkitab, "Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Tuhan." Tidak dijelaskan oleh Alkitab apa nazar dari si pemazmur ini, apa janji dari pemazmur ini. Tapi di sini dia berkata dia akan membayar nazarnya kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan si pemazmur ini bangkit dari kegalauannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu hari ini, apapun yang menekan hidupmu hari ini, seberat apapun penderitaanmu hari ini, mari bangkit dari kegalauan. Dengan cara apa? Nyatakanlah imanmu di hadapan Tuhan. Katakan seperti pemazmur, bahwa Tuhan, Engkau peduli dengan aku. Katakan kepada dirimu, diriku sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan, dan ajak orang lain untuk menyembah Tuhan. Mungkin itu teman-teman komselmu, mungkin itu teman-teman gerejamu. Dan yang ketiga, nyatakanlah imanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku akan setia kepada Tuhan dalam bentuk nazar kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang bangkit dari kegalauannya akan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Biarlah kiranya kebenaran firman ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir acara ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umatmu, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Hamba doa dalam nama Yesus. Pertolonganmu turun atas mereka, mujizatmu nyata atas hidup mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, dalam nama Yesus, dan lepaskan mereka yang terikat dari dosa, dalam nama Yesus. Bapak Ibu terima kebaikan Tuhan, terima mujizat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai berdoa, percaya, dan alami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan secara langsung, bisa menghubungi nomor yang tertera di akhir program ini. Kami siap mendoakan Bapak Ibu secara langsung, dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya.
Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.